Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan Kreasi V. Hari ini saya membuat buket berisi rangkaian bunga artifisial. Ini untuk dasar buketnya saya memakai styrofoam yang dibungkus dengan karton. Untuk ukurannya lebarnya 9 cm, ketebalannya 4 cm. Untuk tinggi pegangan buketnya bebas ya teman-teman, ini tidak saya ukur karena nanti selopennya juga panjangnya kurang lebih sekitar 20 cm. Jadi ini untuk ketinggian pegangan buket dari styrofoamnya tidak sampai 9 cm. Jadi seadanya styrofoam. Oke, kemudian ini pertama rangkai bunganya ya teman-teman. Untuk bunga yang besar ini saya letakkan di belakang. Bunga yang kecil-kecil saya letakkan di depan. Ini satu rangkai ada yang berisi bunga dan daun, karena banyak sekali makanya saya pisah menjadi dua. Untuk daunnya saya sendirikan, kemudian saya letakkan terpisah. Oke, ini rangkaian bunganya sudah jadi. Ini selopen pertama saya potong menjadi 8. Untuk potongan pertama saya letakkan di belakang. Rekatkan dengan menggunakan isolasi pada samping kanan dan kiri. Kemudian ini potongan kedua dan ketiga saya lipat dan saya letakkan pada sisi kanan dan kiri. Ini karena selopen potongannya terlalu kecil, agar tidak lepas saya isolasi pada lipatan. Oke, kemudian ini diisolasi samping dan bagian belakang. Kemudian ini selopen ketiga sama pada sisi yang lain ya. Ini saya lipat dulu. Kemudian saya isolasi biar dia tidak lepas nanti. Kemudian baru dirangkai pada sisi seberangnya. Ini sudah 3 potong ya teman-teman. Untuk satu buket ini saya menghabiskan 1 selopen dan tambah sedikit selopen untuk pegangannya. Jadi tidak sampai 1,5 lembar selopen. Oke, ini selopen ketiga dan keempat. Selopen keempat dan kelima. Ini karena terlalu panjang ya teman-teman. Jadi ini saya potong sesuai kebutuhan, ditempel dulu pada buketnya. Apabila ada kelebihan seperti ini, sebaiknya dipotong. Potongan yang kecil ini bisa untuk mengisi bagian depan nanti. Oke. Jadi terus kalau tidak terlalu besar juga buket yang dihasilkan akan lebih rapi. Nah, ini potongannya pas, tidak terlalu besar dan tidak terlalu sedikit. Yang perlu diperhatikan bagian atasnya lebih pendek dari selopen sebelumnya, dan bawahnya sampai pada pegangan buketnya. Ini potongan kelima ya teman-teman. Caranya mudah sekali. Ini buketnya tidak terlalu besar karena hanya berisi 1 rangkaian bunga. Oke, ini sudah 5 potong. Ini potongan ke-6 saya belah menjadi 2 karena setengah bagian dari 1/8 ini cukup. Jadi saya potong menjadi 2, kemudian saya rekatkan di kanan dan kiri. Untuk bagian ini yang perlu diperhatikan, selopennya bisa menutupi bagian samping dari belakang sampai ke depan ya teman-teman. Jadi buketnya nanti tidak terbuka. Oke, ini bagian depannya dan ini bagian belakangnya menutupi samping bagian buket. Oke, kemudian potongan setengah tadi ini saya rekatkan di sebelah seberangnya. Oke, ini sudah 6 potong ya teman-teman.
6 potong sudah hampir menutupi buketnya. Oke, bentuk dasarnya sudah jadi. Kemudian untuk bagian depannya ini saya beri potongan kertas tisu. Oke, ini lipat menjadi segitiga, kemudian lipat seperti pada video. Ini saya letakkan di depan. Ini potongannya agak besar ya teman-teman, untuk menutupi karton pada pegangan buket dan menutupi styrofoamnya. Ini potongan ketiga. Ini saya letakkan. Untuk meletakkannya sesuaikan dengan buket yang teman-teman buat. Jadi tidak ada patokan khusus ketika kita merangkai buket. Tergantung keluasan dan kebiasaan masing-masing pengrajin. Oke, ini sudah selesai kertas tisunya. Ini potongan yang kecil tadi. Ini bisa dimanfaatkan diletakkan di depan kertas tisu, jadi tidak ada selopin yang terbuang dan kita lebih menghemat juga. Ini saya lipat seperti huruf M, kemudian saya letakkan pada bagian depan, jadi buketnya kelihatan lebih gembul, lebih voluminis. Oke, selanjutnya ini potongan ke-7 ya teman-teman. Ini potongan ke-7 saya belah menjadi 2, kemudian saya letakkan di kanan dan kiri lagi, jadi agar buketnya kelihatan lebih gembul lagi. Untuk cara melipatnya bebas saja teman-teman ya. Ketika kita melipat selopin seperti ini bebas, sesuai kreasi teman-teman. Bisa bentuk M, N, S, disesuaikan saja dengan teman-teman, buket yang teman-teman buat. Oke, ini saya letakkan di depan. Ini sudah habis 7 potong dari 8 potong selopen. Isolasi bagian belakang dan depannya. Bentuk dasarnya sudah jadi, sudah kelihatan gembul ya teman-teman. Ini potongan ke-8, potongan terakhir. Saya gunakan untuk menutup bagian sambungan selopin pada belakang buket agar kelihatan lebih rapi dan menutup bagian bawahnya. Rapikan samping kanan dan kiri dengan menggunakan isolasi. Oke, selanjutnya kita menyiapkan untuk bagian pegangan buketnya. Ini lembaran kedua ya teman-teman, tidak saya potong setengah karena tidak sampai setengah, ini habisnya lebih kecil dari separuh. Ini saya ukur sesuai dengan pegangan buket, tingginya pegangan buket. Kemudian lingkarkan pada pegangan buket, potong sesuai kebutuhan. Oke, ini untuk menutupi pegangan buketnya. Kemudian sisa potongannya saya belah menjadi 2 untuk ditata di depan pegangan buket. Ini saya tutup dulu pegangan buketnya, rekatkan dengan menggunakan isolasi. Sambungannya letakkan pada samping kanan dan kiri nanti, karena nanti akan ditutup dengan selopin terakhir. Oke. Oke, sisa selopinnya ini saya belah menjadi 2. Sisa dari selopin pegangan. Oke, kemudian saya lipat menjadi 2. Saya tata di depan agar pegangan buketnya kelihatan lebih mekar. Oke,
Oke, ini saya rekatkan pada kanan dan kiri pegangan buket. Terakhir ini kita akan membuat pita untuk hiasan pegangan buket. Pertama, tutup sambungan selopen pada pegangan buket dengan pita. Ini saya rekatkan dengan menggunakan lem tembak agar lebih rapi. Saya menggunakan pita silver ya teman-teman, agar buketnya kelihatan lebih mewah. Oke, kemudian saya membuat pita untuk pegangan buketnya. Ini ukur kebutuhannya. Saya membuat 2 kali lipatan seperti biasa ya teman-teman. Ini saya sudah sering membagikan cara membuat pita pada pegangan buket. Saya membuat 2 lipatan. Ini pitanya tinggal sedikit, jadi saya paskan dengan panjangnya pita sisa. Oke, kemudian lipat menjadi 2, potong bagian kanan dan kiri bentuk segitiga. Kemudian diikat. Karena ini pitanya tinggal sedikit, saya memakai pita lain untuk mengikat bagian tengahnya. Di sini saya memakai pita berwarna putih dengan ukuran lebih kecil. Oke, pitanya sudah jadi, tinggal ditata dan ditempel pada buket. Oke, buketnya sudah jadi. Caranya simple dan mudah ya teman-teman. Teman-teman bisa mempraktekannya sendiri di rumah. Apabila ada pertanyaan, teman-teman bisa menulis pada kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe Kreasi V. Sampai jumpa lagi dengan Kreasi V selanjutnya. Terima kasih.